kita sudah mendengarkan bacaan lantunan suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan, apa yang dilantungkan dapat menggetarkan hati kita atau menambah keimanan kita, ya fillah rahmakumullah. Baik ya fillah rahmakumullah, ana langsung saja serahkan kepada moderator paling gagah kita pada malam hari ini, Ahuna Rizalul Hidayat. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa bijidna iman wa judni fahman, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan kedua kalinya mari kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, semoga selalu sehat dimanapun berada dan tetap semangat dalam menjaga iman dan imun. Insya Allah malam hari ini Ana akan memandu jalannya kegiatan diskusi online kita malam hari ini. Baik teman-teman, berbicara tentang fundraising, mungkin dalam benak kita hanya sekilas tentang penggalangan dana saja. Nah sebenarnya lebih banyak hal-hal yang kita gali di dalam fundraising, termasuk strategi segala macam yang harus kita lakukan dalam maksimalkan fundraising itu sendiri. Sehingga lebih lengkapnya ini akan dibahas oleh pemateri kita. Beliau adalah Direktur Amal Bakti Dunia Islam, lembaga yang mulai dirintis 1 Januari 2018. Namun meski lembaga abadi masih dikatakan muda ya, tapi sungguh luar biasa sekali kontribusinya untuk dunia Islam itu sendiri. Nama beliau Lalu Hamdi SPD. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Amal Bakti Dunia Islam. Sebelum Anda serahkan kepada pemateri, ada beberapa hal yang ingin sebagai aturan diskusi kita malam hari ini. Anda izin untuk semua peserta akan Anda unmute semua, jadi tidak ada suara selain suara pemateri yang memaparkan nantinya. Kalaupun nanti selesai ada pertanyaan, bisa lewat raise hand aja di anunya, nanti Anda akan on kan. Terus yang kedua, pemaparan materi dari pemateri kurang lebih 30 menit. Setelah itu sesi diskusi. Mungkin itu saja yang sebagai aturan diskusi kita malam hari ini. Ana langsung saja persilahkan kepada Ustaz Lalu Hamdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rekan-rekan dari rumah Kami Peduli yang Ana hormati, alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini bisa berjumpa dalam kegiatan diskusi tentang fundraising. Mudah-mudahan materi ini bisa memberikan gambaran sekaligus juga knowledge ya tentang dunia filantropi yang biasanya selalu diisi dengan kegiatan fundraising dan marketing. Nah, yang pertama saya mengajak kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada malam hari bisa berjumpa dengan kondisi yang sehat walafiat, alhamdulillah. Selanjutnya kita salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, surga dan para sahabat sahabiah yang senantiasa selalu istiqomah mendukung dakwah beliau. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya, sekaligus juga kita dibanggakan sebagai umat yang senantiasa
mengedepankan kebaikan. Ya, walaupun kita tidak pernah berjumpa menatap wajah beliau, namun karena kecintaan kita kepadanya, maka syafaatnya akan diberikan kepada kita, insya Allah. Amin. Rekan peserta diskusi pada malam ini yang Anda hormati, saya ingin bercerita dulu, gitu ya, bercerita dulu kepada teman-teman semua sebelum masuk ke materi, bahwa salah satu yang membuat kami berani begitu ya berbicara di beberapa forum atau diskusi dan menjelaskan tentang dunia fundraising adalah karena kami melihat bahwa ada perubahan yang terjadi pada lembaga kami setelah kami merubah, ya, merevitalisasi kerja program-program aktivitas kami secara penuh. Ini dimulai ketika kami beberapa orang mengikuti sekolah, gitu ya, sekolah fundraising dan sekaligus juga magang di sebuah lembaga di Jawa Barat saat itu 2015, dan kami mencoba untuk menerapkan hasil sekolah dan magang kami, dan alhamdulillah sangat berdampak positif sekali terhadap perkembangan lembaga. Sebagai contoh konkret yang kami rasakan adalah bagaimana pada awal-awal 2012, 2013, 2014 aktivitas kami itu penghimpunannya kalau diukur nih ya, kalau diukur dengan jumlah penghimpunan kalau di lembaga filantropi, jumlah penghimpunan kami hanya sampai dengan 100 sampai 200 juta dalam 1 tahun. Namun alhamdulillah ya, Masya Allah, kami kemudian menerapkan hasil belajar dan magang kami. Setelah itu perolehan meningkat, terus meningkat. Dari 200 juta biasanya 1 tahun menjadi 200 juta 1 bulan. Hingga perolehan kami sejak 2016 itu pasti di atas angka 1 miliar. Nah, dan alhamdulillah paling tertinggi pada tahun 2019 ya, tahun lalu dengan perolehan di angka 2,6. Nah, ini kerja fundraising penghimpunan donasi seperti ini bukan kerja yang simsalabim begitu ya. Dia harus dilakukan dengan semangat, kemudian ada ilmunya begitu ya. Sama kemudian kami sering melihat bahwa kita dulu ya, sebelum kita mengetahui ilmunya, kerjanya itu part time. Ya. Kita ubah ya, jadi part time menjadi full time. Artinya bahwa aktivitas utamanya adalah itu, bukan aktivitas sampingan seperti itu. Aktivitas utama kami adalah bekerja sebagai orang filantropi, bekerja sebagai orang fundraising. Nah, apa yang awal-awal yang kami lakukan ketika itu? Jadi kami menerapkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa karena kami ini lembaga fundraising, maka kami harus punya sekretariat. Kami punya sekretariat. Jadi sekretariat itu tidak harus besar, tidak harus ruko lantai 3, lantai 2 seperti itu. Satu kamar pun, gitu, satu ruangan pun itu sudah bisa dikatakan sebagai sekretariat. Yang penting mendukung, ada alamat, gitu ya, alamat kantor kita sebagai tempat kita bekerja. Nah, kemudian kantor kita juga harus didukung, ya, harus didukung dengan fasilitas, ya, fasilitas minimal ada laptop, kemudian ada internet wifi gitu ya. Di kantor kita harus punya, karena aktivitas fundraising ini sangat membutuhkan koneksi internet gitu ya. Ini sederhana aja yang Ayah sampaikan yang kami lakukan awal-awal. Kemudian yang paling penting juga adalah kita punya nama lembaga kita apa, kemudian visi misinya apa, ya. Kalau misalkan teman-teman bisa membuat jati diri, gitu ya, jati diri itu bagus. Jati diri itu bisa isinya visi misi, kemudian definisi lembaga,
tugasnya apa dan lain sebagainya, itu jati diri. Itu menandakan bahwa kita serius dan kita benar-benar membangun lembaga itu bukan bukan karena ingin tampil keren dan lain sebagainya, enggak, tapi ini karena kita ingin berbuat untuk umat dan masyarakat. Selanjutnya juga yang paling penting adalah kita punya legal, ya, kita punya legalitas. Ini penting karena dunia fundraising itu bersentuhan dengan dengan penghimpunan donasi, maka sangat sensitif, ya, kalau misalkan sebuah lembaga penghimpun yang menghimpun donasi banyak tapi dia tidak legal. Teman-teman bisa memperhatikan, ya, bahwa sekarang itu ada undang-undang zakat yang mengharuskan masyarakat itu memberikan zakatnya kepada LAS, bukan kepada masjid atau pribadi-pribadi dan lain sebagainya. Itu cara pemerintah mengatur agar potensi-potensi donasi dari masyarakat ini terkelola dengan baik, ya, dan tentu transparan dan akuntabel, seperti itu. Nah, ini yang awal-awal yang harus kita buat, ya, kita kerjakan di lembaga kita sebelum kita melakukan yang lain-lain. Nah, di legalitas itu ada izin operasional. Nah, izin operasional ini bisa diurus teman-teman semua, itu bisa setelah kita berkegiatan, itu bisa, nggak apa-apa. Yang penting punya legalitas dulu, minimal akte gitu, ya, akte pendirian. Nah, kalau izin operasional itu dan lain sebagainya itu bisa belakangan. Ini tergantung dari portofolio, karena di situ biasanya diminta portofolio kegiatannya apa yang sudah pernah dilakukan, apa yang sudah diberikan kepada masyarakat, itu disebutkan sebelum kita mendapatkan surat izin operasional itu. Nah, ini kami itu mendapatkan surat izin operasional setelah 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun berkegiatan baru kami mendapatkan izin operasional itu. Nah, itu teman-teman sebagai informasi di awal bahwa kita membangun lembaga ini, ya, harus full time, jangan part time. Kalau part time, saya rasa hasilnya juga tidak akan maksimal, gitu, ya. Hingga kalau RKP ini, Rumah Kami Peduli ini, bagusnya sih memang secara nasional itu melembaga, begitu, ya. Lalu kemudian dia sudah punya cabang-cabang atau kami daerah pun kami wilayah itu sudah bisa menjadi kantor cabang. Dan itu sangat mendukung, gitu, ya, sangat mendukung. Jadi ini kalau misalkan di pusat itu konsentrasi membentuk Kami Peduli ini melembaga, maka itu akan sangat bagus sekali. Apalagi kantor pusat misalkan ada di Jakarta, itu akan sangat memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan organisasi. Nah, itu teman-teman. Ini harus disampaikan kepada struktur yang lebih atas. Nah, kalau yang sekarang ini saya berbicara dengan struktur RKP tingkat apa? Gimana, Ustaz? RKP ITB di sini. Baik, NTB, siap. Oke. Saya mau share, ya, Di situ sudah muncul? Masih hitam, Ustaz, belum. Oh, nih. Udah, Ustaz. Udah. Baik. Materi yang saya sampaikan ini adalah materi yang saya himpun dari pelatihan-pelatihan yang sudah saya ikuti, terutama pelatihan yang saya dapatkan dari Institute Fundraising Indonesia. Ini adalah lembaga konsultan untuk
fundraising. Banyak dipakai oleh lembaga-lembaga besar, termasuk kami ya, termasuk kami itu konsultan fundraisingnya itu adalah IFI, dan kami mempercayakan kepada IFI untuk menjadi konsultan karena pengalaman dan track record manajer maupun staff-staffnya itu sangat bagus sekali ya. Salah satu yang menjadi kepercayaan kami karena beliau pernah menjadi direktur fundraising dari ACT Pusat, kemudian beliau juga adalah salah satu manajer di Dompet Duafa. Sebelum kemudian beliau membuat ya lembaga konsultan fundraising sendiri yang namanya Institute Fundraising Indonesia. Baik. Muncul? Muncul, Ustaz. Baik, kita sekarang bicara tentang fundraising. Fundraising itu teman-teman semua adalah aktivitas untuk mengajak ya para donatur kita untuk berpartisipasi dalam program yang kita buat, ya, sehingga program itu menjadi kebaikan. Nah, jadi di dunia fundraising, cara kita mengajak orang masyarakat, cara kita mempromosikan program yang kita berikan kepada masyarakat atau kita jual kepada masyarakat itu yang disebut dengan marketing. Jadi dalam dunia filantropi itu ada fundraising, ada marketing. Jadi fundraising itu berbicara tentang program. Ruhnya dari sebuah lembaga filantropi itu adalah fundraising, program. Makanya ada namanya divisi fundraising. Cara kita menjual program itu adalah dengan cara marketing. Nah, seperti itu. Itu yang pertama yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Nah, ada pertanyaan yang mendasar yang harus saya tanyakan juga kepada teman-teman semua. Nah, ini. Apakah ya teman-teman mau terlibat sebagai orang fundraising ya, atau kita sebut pelakunya itu sebagai fundraiser, itu karena pilihan atau peluang? Ya ada bedanya ya maksudnya. Menjadi seorang fundraiser, ya, pelaku fundraising itu ada pilihan, mungkin karena pekerjaan, karena organisasi memberikan tugas seperti itu ya dan lain sebagainya. Tetapi ia juga adalah peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk beramal kebaikan, peluang untuk mendapatkan jaringan yang banyak, peluang untuk membahagiakan orang lain dan sebagainya. Itu banyak sekali. Banyak hal yang menjadi motivasi kita itu untuk menjadi seorang fundraiser. Bahkan tahun 2011 ketika saya mengikuti program manajemen bencana di Dompet Duafa dulu di Tangerang itu, namanya Pak Juwaini, tidak salah ya, beliau adalah mantan manajer Dompet Duafa. Beliau mengatakan bahwa di KTP-nya beliau itu ketika ada kolom pekerjaan, beliau menaruh di sana itu meminta agar pemerintah Jakarta itu menaruh nama pekerjaan beliau adalah sebagai pengumpul zakat atau relawan zakat. Itu saking kebanggaan beliau menjadi seorang fundraising, petugas fundraising, seorang aktivis fundraising. Itu teman-teman. Nah, ini bisa menjadi ya silahkan ditulis-tulis, ya, direnungkan. Apa kira-kira yang mengharuskan saya ini untuk menjadi seorang fundraising atau belajar fundraising? Apakah karena pilihan atau ada peluang kebaikan di sana? Gitu. Lalu kemudian bekerja sebagai seorang fundraising itu apakah kita bekerja atau sedang berjuang? Ini juga pertanyaan bagi teman-teman yang mau bergelut di bidang fundraising. Ya bekerja ya karena saya melamar di sebuah lembaga fundraising, saya dapat tugas, saya bekerja, saya ingin dapat gaji dan ingin naik jabatan dan sebagainya begitu ya, dapat kafalah dan dapat yang lain-lain. Tapi
akan sangat mulia kalau misalkan kita juga selain bekerja, kita juga sebenarnya sedang berjuang. Nah, berjuangnya untuk apa? Untuk memberikan perubahan di tengah masyarakat, ya. Jadi para para penerima bantuan kita itu sangat senang sekali, teman-teman semua ya, ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, kemudian menjadi solusi bagi permasalahan mereka. Nah, ini ada rasa kebanggaan tersendiri ketika kita menjadi seorang bertugas sebagai fundraiser, lalu kemudian kita bisa membahagiakan masyarakat. Nah, saya rasa teman-teman sepakat dengan hal ini karena teman-teman walaupun lembaganya tidak melembaga seperti kami gitu ya, tapi ketika teman-teman memberikan bantuan, melakukan Aduh. Oke, sekarang lanjut. Nah, yang sering menjadi pertanyaannya adalah mengapa fundraising sulit? Ya, mengapa fundraising itu sulit? Masalah dasarnya adalah karena kita tidak memahami peluang. Ya, kita tidak memahami peluang bahwa di tengah kita, masyarakat kita ini punya potensi untuk memberikan bantuan kepada orang itu besar. Ya. Dan orang kaya lah gitu ya. Orang kaya di sekitar kita itu banyak sekali. Dan mereka butuh ya, dana-dananya itu dikelola dengan baik, dan mereka butuh lembaga yang terpercaya, yang bisa mengelola Halo, Sas. cek. Oke, Ustaz. Nah. Baik, lanjut ya. Mati tadi. Oh, gitu. Nah, jadi masalah dasarnya pertama adalah kita tidak memahami peluang. Ya, banyak sekali orang baik di sekitar kita ini yang ingin dananya itu dikelola oleh lembaga-lembaga yang bisa memberikan kepuasan kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sikap malu untuk melakukan. Kita juga, karena ini memang kita kan sering diajarin kalau fundraising itu kan minta-minta gitu ya. Tapi ya sederhananya mungkin begitu ya, tapi kan tidak seperti yang selama ini kita bayangkan bahwa kita pergi minta-minta. Kan kita jual program yang elegan, bentuknya bagus, cara menyampaikan juga ada ilmunya dan lain sebagainya. Jadi sikap malu biasanya yang kadang-kadang membuat orang untuk itu mengganjal mereka itu untuk tidak bisa menjadi seorang fundraising atau sulit menjadi seorang fundraising. Ini. Dan masalah teknisnya adalah kita tidak tahu cara fundraising. Gimana sih caranya fundraising itu gitu. Karena kita tidak pernah ikut pelatihan, kita tidak pernah ikut sekolah, magang dan lain sebagainya. Ini sulit. Baca buku tentang fundraising juga enggak, googling juga enggak gitu. Tapi kita ngakunya sebagai seorang fundraising misalkan gitu, itu enggak bisa.
harus ada ilmunya itu kita pelajari. Nah, jadi akan mudah kalau masalah dasar ini dan masalah teknis ini bisa kita bisa kita miliki begitu. Baik, materi saya ada di situ? Tidak ada nih, Ustaz. Udah belum bisa lagi. Saya ulang ya. Sorry, sebentar. Ya, sudah ada. Baik. Saya lanjutkan. Lalu apa tugas inti dari seorang fundraiser? Tugas inti dari fundraising itu apa? Yang pertama adalah memang dia harus memperoleh donasi. Jadi kita tugas sehari-hari kita adalah memperoleh donasi. Mengumpulkan donasi sebanyak-banyaknya lalu kemudian kita salurkan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua adalah kita menjaga loyalitas donatur. Jadi tugas kita itu adalah harus ada divisi khusus ya di dalam lembaga fundraising itu yang tugasnya adalah melakukan maintenance kepada donatur atau menjaga loyalitas mereka dengan cara apapun. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya. Ya, sumber daya itu baik itu SDM kita internal gitu, maupun dia mengoptimalkan sumber pendapatan. Oh ini donasinya program ini cocoknya dijual kepada orang dengan tipe gaji di atas 3 juta. Oh ini ada program kita bisa jual ke siapapun, bisa dijual kepada siapapun. Itu ada tim ya, tim program namanya, yaitu yang ada di tim fundraising yang senantiasa melakukan tugas-tugas ini. Oke, itu 3 tugas intinya. Nah, lalu bagaimana kita bisa memperoleh donatur, teman-teman semua? Nah, cara kita dapat memperoleh donatur itu adalah dengan membuat program, gitu ya. Kita buat program, lalu kemudian program yang kita jual ini benar-benar kita diskusikan, kita bedah, gitu ya. Manfaatnya apa untuk donatur, manfaatnya apa untuk masyarakat, harganya bagaimana, bisa diterima tidak oleh masyarakat atau calon donatur. Ini hal-hal yang harus didiskusikan dalam tim fundraising, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya banyak program, gitu ya, lalu kemudian kita bisa jual semuanya, misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang juga semua program itu tidak akan laku semua. Kadang-kadang begitu. Ada saja beberapa program unggulan yang laku, sehingga itu salah satu cara kita untuk memperoleh donatur dengan menjual program. Nah, dan yang pastikan bahwa program kita harus berjalan, ya. Program kita itu harus berjalan. Jadi kita jual program, tapi kita tidak lakukan program itu. Kita buat program, tapi kita tidak menjalankan atau tidak, setelah dapat donasinya kita tidak melakukan penyaluran misalkan. Itu nggak bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan kebermanfaatan, bahwa program kita itu harus punya manfaat, ya, walaupun kecil tapi manfaatnya bagus, banyak, dan menyentuh sisi-sisi kehidupan masyarakat. Dan program kita itu menumbuhkan organisasi, jadi menjadi dinamis gitu, karena program kita itu organisasi kita jalan. Ada yang tugasnya membuat program, ada tugasnya itu menjual program, ada tugas yang melakukan menjual program secara offline, ada yang bertugas menjual program secara online.
ada tugas pencatatan, ada yang tugas penjemputan, ada yang tugas menyalurkan. Jadi organisasi kita tumbuh berjalan karena ada aktivitas di dalamnya, sehingga donatur kita melihat itu, sehingga dia percaya, saya akan menitipkan donasi saya kepada lembaga ini. Nah, kemudian bentuk donasi yang akan kita dapatkan, teman-teman, itu bisa berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti di lapangan akan menemukan 3 jenis donatur. Ada donatur perorangan, ada donatur institusi atau komunitas, ada donatur perusahaan atau corporate. Nah, perorangan ini ya retail kita sebutnya ya. Jadi ya, pribadi-pribadi orang gitu ya. Ini banyak, ada teman-teman kita, ada temannya teman kita begitu ya. Itu banyak sekali. Nah, kita bisa target, dan kita bisa harus ditargetkan. Orang yang kita target perorangan itu siapa? Misalkan contoh ya, target perorangan, donatur perorangan itu misalkan untuk Kota Mataram itu adalah dengan jumlah pekerja paling banyak di sini, kemudian penghasilan UMK-nya masih paling tinggi begitu, maka kita bisa menetapkan target donatur perorangan paling banyak di Kota Mataram dengan minimal yang kita targetkan adalah orang yang bergaji di atas 3 juta misalnya gitu. Ini kita cari itu database-nya, kita cari ya, orang yang di mana, berarti orang PNS misalkan. Orang yang gaji di atas 3 juta kan PNS kan. Nah, itu kita buat begitu perorangan ya. Kemudian ada yang institusi pemerintah atau komunitas, itu bisa jadi donatur ya, dengan cara mengajak kerjasama atau presentasi kepada institusi itu atau komunitas itu, lalu kita tawarkan program kepada mereka, itu mereka bisa jadi donatur kita. Dan yang ketiga adalah corporate ya. Corporate itu ya perusahaan, atau bisa bentuknya yayasan juga yang bidangnya sama dengan kita tapi lebih besar ya, misalkan yayasannya global gitu ya, dunia, itu bisa jadi donatur kita. Nah, corporate ini yang paling dicari oleh lembaga fundraising karena besar ya, besar sekali donasi yang bisa dioptimalkan dari mereka. Ya. Kalau perorangan mungkin bisa ngasih paling tinggi misalkan 2 juta, 3 juta per bulan. Tapi kalau corporate gitu ya, itu bisa sampai bermiliar-miliar itu ya. Mereka ngasih kepada lembaga. Itu dahsyat. Kalau misalkan kita mampu mendapatkan donatur dari perusahaan atau sebuah perusahaan menjadi mitra kerja kita. Nah, bahkan kalau kita bicara corporate itu kan tidak ada karyawannya bisa jadi donatur juga begitu. Ya kan? Jadi tidak hanya perusahaannya saja, tapi karyawannya pun bisa dioptimalkan menjadi donatur kita. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah donatur kita itu akan akan memberikan kontribusi kepada lembaga kita kalau satu, tadi saya sudah singgung bahwa kita punya visi dan misi. Jadi mereka juga ngelihat gitu, teman-teman. Punya visi dan misi. Nah, visi dan misi ini penting, walaupun kadang-kadang orang kan cuek aja gitu kan, tidak punya visi, tidak punya misi gitu kan. Bahkan ini harus sering-sering diucapkan gitu, kalau dalam pidato kita, dalam dalam diimplementasikan dalam program-program kita. Nah, ada kecenderungan donatur itu suka nge-googling ya, sebelum mereka memutuskan untuk berdonasi kepada siapa, mereka googling dulu lembaganya lewat internet. Nah, punya nggak misalkan kita ini website? Ya, website punya nggak gitu kan? Supaya mereka bisa cari tentang visi dan misi kita serta portofolio kegiatan kita selama ini. Nah, ini harus
disiapkan oleh teman-teman kami kalau belum punya. Kemudian kita harus punya alasan mengapa harus ke lembaga kita. Ya. Dan apa bedanya? Ya, contoh, kita jual program tentang yatim misalkan. Tapi lembaga A, lembaga B juga jual begitu. Nah, apa yang menjadi pembedanya? Ini harus dipikirkan oleh teman-teman yang di RKP, begitu. Ya, contoh misalkan kalau kami misalkan orang kan jual produk program yatim, ada yang program yatim Indonesia, ada yang program yatim Palestina. Lembaga-lembaga pada jual itu, tapi kami menjadi pembeda yang menurut kami adalah kami membuat program yatim Al-Quds namanya. Jadi kami coba googling, tidak ada lembaga yang menjual program yatim di Al-Quds. Kalau di Gaza, kalau di tempat-tempat lain itu banyak sekali, tapi di Al-Quds jarang. Dan itu aksesnya susah. Nah, itu yang kemudian kami jual pada masyarakat, dan alhamdulillah ya, saya walaupun merangkak akhirnya tetap kami punya donatur dan terus akan bertumbuh kalau misalnya kita evaluasi, kita kembangkan. Nah, setidaknya ada pembeda, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah kita harus menjaga loyalitas dari seorang donatur itu. Ya, dan ini adalah tantangan bagi kita semua. Ya. Tantangan bagi kita semua. Karena mohon maaf ya. Jadi kalau kita tidak bagus pelaporannya, tidak akuntabel, kemudian penyalurannya tidak sesuai, begitu, itu bakalan diprotes oleh donatur. Dan ini tantangan bagi seluruh kita. Ya kadang-kadang benar, kami sering misalkan berharap bahwa kami bisa memberikan laporan yang bagus kepada donatur, tapi ternyata laporannya sangat tidak bagus gitu ya yang kami dapatkan dari mitra penyalur kami di luar negeri. Kadang fotonya nggak ada, videonya kurang bagus dan lain sebagainya, itu akan jadi tantangan. Gitu terus dievaluasi. Nah, yang menjadi target kita adalah sampai kapan mereka bersama kita. Nah, ini adalah harapan. Kalau bisa sampai cucu buyutnya mereka tetap berdonasi melalui lembaga kita. Nah, cara kita untuk menjaga loyalitas donatur ini banyak sekali. Ini bisa kita diskusikan nanti. Sebagai satu contoh adalah kita memberikan hadiah, memberikan ucapan doa, ya, doa kepada mereka setelah berdonasi itu langsung berdoa di sana ya. Misalkan kalau ada petugas dari RKP yang datang menjemput donasi, sudah isi kwitansi dan sebagainya, jabat tangan, kita doa bareng-bareng, doakan keluarganya, doakan orang tuanya, doakan keluarganya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan lewat online, kita juga doakan lewat aplikasi HP kita, WhatsApp dan lain sebagainya. Bawakan hadiah ketika datang menjemput donasi, gitu kan. Itu bisa dilakukan, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan nanti suatu saat punya banyak duit gitu ya, punya dana operasional, itu bisa buat misalkan kayak seperti gala dinner gitu ya. Jadi undang para donatur kita itu untuk di sebuah tempat kita buat acara makan, lalu kemudian kita jelaskan program-program yang sudah kita laporkan program-program yang sudah kita lakukan. Itu sebagai cara kita apresiasi ya dari para donatur kita. Ini bisa dilakukan. Nah, teman-teman, bahwa di dalam dunia fundraising itu ada istilahnya hukum 2%, bahwa ketika kita menjual program kepada sebuah komunitas, sebuah masyarakat, maka peluangnya untuk bisa diterima oleh masyarakat itu hanya 2%. Contoh, kalau misalkan kita ada 100 donatur yang kita targetkan, lalu kita jual sebuah program, maka 2% dari 100 itu hanya berapa? 2 ya? Hanya 2 orang. Ya.
hanya 2 orang yang kemungkinan akan berpartisipasi dalam program kita. Ini menandakan bahwa menjual program itu sulit, gitu ya. Orang mempercayai program kita itu tidak mudah, begitu, teman-teman. 2%. Nah, lalu makanya kita jual program itu ke banyak orang, ya, ke banyak orang. Ya, manfaatkan media sosial yang ada. Ya, media sosial itu bisa menjangkau seluruh masyarakat di manapun, gitu ya, saat ini. Jadi kita semakin banyak orang yang mengetahui, melihat program kita, semakin besar peluang kita itu untuk mendapatkan donatur. Nah, ada juga hukum 32% istilahnya dalam fundraising. Itu bahwa orang yang sudah berdonasi bersama kita, orang yang pernah menjadi donatur kita, itu 32% itu akan tetap bersama lembaga kita, berdonasi bersama kita, kalau kita menjual program-program yang lain. Nah, ini teman-teman, ini peluang. Jadi semakin banyak kita menjual program, semakin banyak kita menjual program kepada siapapun, nah, peluang kita untuk mendapatkan donatur semakin banyak. Lalu kemudian setelah itu kita jual lagi program yang lain kepada donatur kita, maka peluangnya juga akan besar. Nah, dan ada tim yang menangani ini, teman-teman semua. Ya. Nah, lalu kemudian teman-teman semua, kita harus mengoptimalkan sumber daya. Sekarang kita bicara tentang internal kita. Jadi kita punya SDM, harus ada SDM fundraising kita di RKP itu. Ini harus dikhususkan, harus disekolahkan. Undang beberapa orang expert itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Kemudian kita harus punya budget juga. Ada modal lah kita untuk melakukan sebuah kampanye, campaign program. Itu harus ada budgetnya. Hitung bagus-bagus. Kalau misalkan ada donasi yang dari donasi kita mau ambil pinjam lah ya, sementara 12,5% misalkan kita mau pinjam atau 30% kita akan pinjam, maka pastikan suatu saat nanti dia mendapatkan hasil lebih dari 3 atau 4 kali lipat dari donasi yang kita pakai untuk modal. Kemudian pastikan bahwa kita punya networking yang bagus. Ya, saya rasa teman-teman kami punya yang seperti ini. Jaringan yang banyak, kemudian alumni yang di mana-mana. Memanfaatkan alumni saja kita targetkan menjadi donatur, itu akan sangat bagus sekali. Nah, lalu apa personal skill yang harus dimiliki oleh seorang petugas fundraising? Pertama adalah percaya diri. Ya, percaya diri. Ini harus, dan percaya diri memang harus dilatih. Ya, saya ingat dulu kalau misalkan awal-awal kita menjadi seorang fundraising itu ditemani dulu oleh seniornya. Ya, jadi kita dengerin, lihat bagaimana senior fundraising kita itu menawarkan donasi, menawarkan program gitu ya. Datang ke donatur itu kita lihat. Sampai kemudian nanti kita mandiri, kemudian dilepas sendiri untuk menemui seorang donatur misalnya. Kemudian dia juga harus komunikatif, ini juga harus dilatih. Ada ilmu-ilmunya, harus disekolahkan. Mengetahui program lembaga dengan baik, hafal betul program kita. Jangan sampai kita ditanya berapa harga programnya, kepada siapa mau disalurkan program ini, kita nggak tahu. Nah, itu nanti dianggap bodong lembaga kita. Dan kita bisa melihat peluang kerjasama. Jadi ketika kita menemui donatur, ya, donasi itu tidak hanya berupa duit, gitu ya, tapi bisa berupa kerjasama dan lain sebagainya. Misal kita temui donatur seorang kepala sekolah, begitu ya, kan murid-muridnya, jaringan-jaringan kepala sekolahnya kan bisa jadi target itu. Nah, itu harus seorang fundraising harus bisa melihat itu, siapa
profil dari donatur yang akan kita temui itu kalau bisa kita googling dulu sebelum ketemu misalnya gitu, dan sehingga kita bisa melihat peluang yang dia miliki. Kemudian seorang personal skill itu seorang fundraising itu adalah seorang negosiasi ulung, ya, negosiasi ulung. Jadi banyak cara dia lakukan itu ketika menawarkan program sampai kemudian program itu goal. Itu tentu ini harus dilatih. Tidak semua orang tugas fundraising itu sebagai seorang negosiasi ulung. Mungkin dia percaya diri, komunikatif, tapi masalah negosiasi dia sering gagal. Itu banyak seperti itu, dan ini harus terus dilatih kepekaan kita terhadap ini. Nah, ini ada satu kalimat yang bagus teman-teman, itu you can improve what you can measure. Jadi kita tidak bisa merevitalisasi, merubah, merenovasi dan lain sebagainya apa yang tidak bisa kita ukur gitu. Ya. Jadi maksudnya kalau program kita tidak pernah mengevaluasi program kita tidak bisa melakukan perbaikan terhadap program itu. Nah, oleh karena itu harus senantiasa ada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh tim fundraising untuk mengukur sejauh mana program itu laku apa tidak, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan di lembaga itu biasanya dia tes programnya, untuk kan membuat program itu bisa sampai 1 bulan. Untuk satu program itu bisa butuh waktu 1 bulan untuk membuatnya. Mulai dari menargetkan siapa donaturnya, apa nama programnya, berapa harga yang harus dia jual, kemudian kepada siapa yang dia jual, sampai kemudian bagaimana cara kita mengkomunikasikan program ini kepada siapa gitu ya. Itu ada, butuh waktu lama. Lalu ketika kita jual ternyata tidak laku. Ya, sebulan tidak ada hasilnya. Oke, kita putuskan kita jual lagi sebulan. Kalau kita lihat perkembangannya, ternyata masuk bulan kedua ada tuh beberapa orang yang tertarik dengan program itu. Nah, rapat lagi, putuskan apakah kita mau lanjut atau tidak. Oh, ternyata kita lanjut sebulan lagi. Ternyata pada bulan ketiga tidak ada. Ternyata oke, pada bulan keempat kita putuskan kita stop programnya. Kita laporkan pada donatur-donatur kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi you can improve what you can measure. Teman-teman. Jadi tidak bisa kita melakukan improvisasi terhadap sebuah program yang kita tidak pernah melakukan evaluasi. Jadi kira-kira teman-teman, tim kita itu, saya tulis kalau tim kita itu namanya tim Avengers, tim Ketut Kaca gitu ya, ilmunya sama teman-teman. Ya, ilmunya sama. Ya. Baik. Ini adalah pengelompokan fundraising. Ada 3, yaitu retail fundraising, itu ke personal tadi. Ada corporate fundraising, ada donor fundraising. Ini kepada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga donor juga yang menghimpun donasi lebih besar dengan kita. Itu bisa menjadi target dari fundraising kita. Ya, sebagai contoh di gempa 2018 kami dapat donasi itu dari Turki, ya, lembaganya, dari lembaga fundraising di Turki. Itu lumayan besar, kan. Dan ketika 2012 juga kita kan ada di Lombok untuk melakukan fundraising di masyarakat juga susah, ya kan, karena masyarakat menjadi korban. Lalu bagaimana caranya? Jadi kami mendeklarasikan waktu itu sebagai lembaga mitra penyalur terpercaya. Jadi kami mengundang lembaga-lembaga dari Indonesia dan di luar negeri untuk bekerjasama penyalurannya melalui kami, begitu, dan berkantor bareng, gitu. Dan ternyata itu lebih efektif, ya. Nah, alhamdulillah dapat 1,7 waktu itu ya, 1,7 miliar yang bisa kita salurkan untuk gempa Lombok.
Baik, teman-teman, kira-kira kalau kita singkat ya, atau kita persingkat, fundraising itu adalah aktivitasnya ya, ada 3. Itu pertama adalah kita membuat program, ya, membuat program, lalu kemudian kita mengkomunikasikan program itu atau kita menjual program itu yang kita sebut dengan marketing, ya. Lalu kemudian kita ada layanan, service. Layanannya bisa maintenance tadi ya, dan lain sebagainya. Jadi 3 hal ini adalah aktivitas utama dalam dunia fundraising. Itu kita membuat program, ya, kemudian kita mengkomunikasikan program itu atau melakukan marketing terhadap program itu, dan kita melakukan pelayanan terhadap orang yang tertarik atau menjadi mengambil bagian dalam program yang kita buat. Banyak cara kita bisa melakukan mengkomunikasikan program kepada masyarakat. Itu bisa melalui TV, radio, internet, itu banyak ya, banyak contohnya ya. Di TV itu kita ya, talk show misalnya, kalau ada jaringan kita minta waktu untuk saya talk show. Kemudian radio kita buat iklan. Kalau internet, wah banyak sekali itu. Bisa kita iklan gratis, bisa iklan yang berbayar gitu ya. Itu bisa kita lakukan kalau di media sosial. Nah, saya singkat ada 12 cara kita melakukan fundraising, mengkomunikasikan fundraising atau melakukan marketing ya. Ini dengan event ya, kemudian yang kedua dengan ini infak kasir, saya sebut dengan infak kasir. Itu kalau ini biasanya teman-teman dompet duafa yang sering buat infak kasir. Kalau teman-teman ke Hypermart yang ada di Mataram Mall itu ada infak kasir, pasti dompet duafa. Jadi infak kasir ini bukan yang kayak Indomaret, Alfamart ya, bisa belanja misalnya, enggak. Tapi petugas kasirnya yang menawarkan program donasi kepada yang belanja saat itu. Dan biasanya dikasih hadiah itu kasirnya yang paling banyak menghimpun itu dikasih hadiah oleh dompet duafa. Ada kotak amal, kalau ini sering ya. Kemudian ada kita relasi, jadi sahabat, teman, ya orang tua dan lain sebagainya, itu cara kita fundraising yang paling mudah gitu menurut saya. Kemudian auto debit ini kalau misalkan ini lebih kepada pelayanan, kalau ini ya pelayanan, bentuk pelayanan kita kepada donatur. Jadi donatur itu bisa memberikan donasinya itu secara auto debit. Jadi dia ada surat perjanjian yang dia tanda tangani, lalu kemudian kita serahkan kepada bank, lalu kemudian secara otomatis setiap bulan uang yang mereka ada di bank itu akan kepotong dan masuk ke dalam bank kita. Nah, broadcasting, WA, SMS itu bisa dilakukan. Kemudian canvas gitu ya, canvassing itu datang ya, door to door gitu. Itu canvas ke rumah-rumah, ke calon-calon donatur kita untuk menawarkan. Kita surati, kita email itu juga bisa. Ya. Nah, kemudian ada payroll giving. Payroll ini daftar gaji ya. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan itu berlaku. Jadi ada pemotongan berapa persen gitu ya untuk diberikan kepada lembaga kita, itu juga bisa dilakukan. Telemarketing lebih kepada nelpon ya, harus ada yang berani dilatih nih. Nelpon donatur, kemudian tawarkan donasi kepada lembaga kita. Itu bagus itu. Dan kita di lembaga kita pun sedang baru-baru ini memulainya ya. Biasanya kita malu ya kalau ketemu langsung, kita lewat telepon juga ternyata sama malunya juga nelpon dan ketemu. Dibandingkan dengan kita nge-WA gitu kan. Karena kita nggak bertatap muka, tidak secara fisik bertemu gitu kan. Hanya lewat kata-kata gitu, itu lebih gampang menurut kita.
Tapi kalau nelpon dan berbicara langsung itu agak berat. Ini harus dilatih. Ya. Sosial media itu harus benar-benar dimanfaatkan. Nggak boleh nggak boleh sepi wall kita itu tanpa postingan fundraising. Setiap hari harus ada yang memproduksi berita-berita atau memproduksi infografis yang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya berdonasi dan lain sebagainya. Ini teman-teman. Nah, ini sebagai yang terakhir teman-teman adalah ada yang saya sebut dengan hidden advantage. Ya. Kebermanfaatan yang tersembunyi yang tidak banyak orang mengetahuinya, bahwa ternyata 34% penduduk Indonesia itu pengguna internet. Artinya bahwa sekarang ini berpeluang kita melakukan fundraising online. Ya, buktinya banyak, kitabisa.com, sharing happiness, apalagi banyak banget ya, bahkan mulai bermunculan yang kecil-kecil ya, dan itu hasilnya besar sekali. Kitabisa.com itu kalau dia cuma ngambil sekitar berapa persen? 2,5% ya, 1-2,5% saja donasi yang yang kita himpun. Selebihnya mereka akan modelnya kalau mereka itu ada pencairan. Ya, pencairan itu setelah kita ada laporan. Nah, sharing happiness punyanya Rumah Zakat itu juga bagus. Nah, kalau bedanya menurut Ana itu adalah sharing happiness ngasih data ke kita. Di data donatur itu dikasih ke kita. Tapi kalau kita bisa kita nggak tahu siapa yang berdonasi. Nah, itu. Kemudian ada 23,5 juta pengguna mobile banking di Indonesia. Jadi bahwa sekarang ini memang orang kalau ngasih donasi ya lewat HP mereka. Jarang kita jemput donasi ya saat ini, apalagi masa pandemi orang nggak mau didatangi ya, nggak mau ketemu, itu mereka kita ngasih nomor rekening mereka gitu. Ada 10 juta internet banking, pengguna internet banking. Dan ada 90 juta pemegang kartu ATM. Artinya bahwa yang kita sebut ini adalah manfaat-manfaat yang kita tidak tahu datanya, dan ini menjadi peluang kita untuk melakukan fundraising di tengah masyarakat kita, teman-teman semua. Ya, itu barangkali teman-teman semua sebagai pengantar dari Ana untuk diskusi pada malam hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi malam hari ini yang disampaikan. Bagus sekali dan paparan tentang fundraising itu sendiri. Baik, teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi. Cuman sebelum Ana lemparkan ke teman-teman peserta, karena dari moderator ingin bertanya dulu, Ustaz. Biasanya peserta agak canggung ini kalau suruh bertanya langsung. Ini nggak usah stimulus. Ini masih pada bangun kan? Gimana nih teman-teman, masih aktif ini? Oke. Langsung saja mungkin, Mas. Yang pertama di LKP sendiri, khusus di LKP NTB, kebetulan fundraising ini bidang baru, dan kebetulan juga kita masih belum punya ilmu di sini. Kebetulan Ana sebagai manajer fundraisingnya, dan sungguh kaget juga tadi pas lihat paparan, banyak sekali yang belum kita kuasai ilmunya, khususnya tentang fundraising itu sendiri. Nah, yang ingin Ana tanyakan, kita sebagai pemula di mengenal fundraising ini, apa kiat awalnya yang kita lakukan? Sebenarnya kita belum punya skill pelatihan ilmu segala macam. Itu kiat awal kita sebagai pemula, apa yang harus kita lakukan?
Quran, dan untuk melatih fundraising ini khususnya di NTB ini, itu peluang kemungkinan untuk bisa dilakukan gimana, Ustaz? Istilahnya nanti kan kalau bisa kan dia karena sampaikan ke dia itu EKP NTB untuk ngadain pelatihan untuk fundraising ini sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tahapan atau upaya kita dalam meyakinkan donatur, Ustaz? Mungkin ada trik-trik dari Ustaz. Kebetulan kemarin ada kegiatan-kegiatan KKP yaitu penyaluran air bersih di Jawaru. Terus yang kita juga ingin ini sumbang seragam sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu, Ustaz. Nah, itu mungkin kami minta trik dari Ustaz, tahapan-tahapan dalam meyakinkan donatur itu dari mana awalnya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa tadi sudah saya singgung di awal-awal tentang value-value yang harus dimiliki oleh seorang petugas fundraising, bahwa pastikan atau katakan pada diri kita pribadi bahwa saya ini menjadi seorang fundraising itu karena mengejar peluang kebaikan. Yang kedua adalah saya tidak hanya sekedar bekerja untuk kami, tapi saya sedang berjuang untuk kebaikan. Ya, salah satu motivasi misalkan kepada kami Abadi awal-awal dulu kenapa kami konsen kepada permasalahan kepalestinaan misalnya awal dulu ya, yang sekarang ini sudah tidak hanya tentang Palestina, karena kami meyakini sebuah hadis ya, bahwa menjahaza Ghazian faqad Gaza. Jadi barang siapa ya yang memberikan bala bantuan ya, kepada orang-orang yang sedang berjuang, maka ia sama seperti orang yang sedang berjuang tersebut. Nah, ini adalah value pembeda ya, aktivitas kita dengan aktivitas orang lain. Nah, bahwa ketika menjadi seorang petugas fundraising, selain kita bisa mengembangkan diri karena kita belajar, di situ ada nilai-nilai pembelajaran di dalamnya, kita sedang mengumpulkan pahala kebaikan karena kita sedang membantu orang lain. Ya, bukankah ketika kita mampu menghidupkan satu orang seorang manusia, maka kita sama seperti kita menghidupkan seluruh manusia di dunia ini. Nah, ini nilai-nilai yang harus yang harus tertanam pada diri seorang petugas fundraising. Lebih-lebih kita ini adalah lembaga kepemudaan yang latar belakangnya adalah Islam, gitu. Yang seperti ini harus tamat lah gitu ya, harus jadi motivasi kita bekerja. Nah, itu kemudian itu secara personal. Secara kelembagaan memang kita harus benar serius. Jadi kalau misalkan tidak serius, ya buat apa? Harus benar-benar kita serius, kita ingin membentuk lembaga ini untuk kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sekaligus juga kita sebenarnya sedang membranding lembaga kita, bahwa kami ini adalah tidak hanya konsen kepada permasalahan-permasalahan misalkan kepemudaan, ya, politik nilai, tapi kita juga memberikan solusi kepada permasalahan masyarakat dengan membentuk RKP, Rumah Kedudukan. Ini kesempatan kita menjawab pertanyaan Bu Megawati ya. Ya, yang menanyakan apa nih? Prestasi prestasi para pemuda ini kita tunjukkan gitu. Nah, ini teman-teman, dan Anda juga sudah sampaikan bahwa kita kalau mau serius, ya, RKP ini kalau menurut Anda itu dilembagakan. Dia adalah lembaga independen yang dibentuk oleh kami yang bekerja khusus untuk kemanusiaan, misalkan. Ya, dari struktur secara nasional, dimulai dari struktur di nasional.
ya, kemudian punya sekretariat, legalitas, ya, dan dia akan mengikuti ya kalau kita sudah menjadi lembaga independen, dia akan mengikuti syarat-syarat tadi itu. Nah, itu bisa disuarakan kepada teman-teman pengurus pesantren. Supaya benar-benar kita tidak part time, ya. Jadi full time orang yang bekerja di sana, bahkan memperoleh hak-haknya seperti gaji ya seperti itu, karena dia bekerja untuk mendapatkan donasi dari masyarakat. Jadi dia ada hak-haknya. Nah, itu harus dipikirkan oleh teman-teman kami. Penting teman-teman semua. Nah, website, kita harus punya website. Dan tadi Anda sebutkan ada punya kantor. Ya, kantor kita itu adalah alamat kita di dunia nyata. Website itu alamat kita di dunia maya. Sayang kalau misalkan kita lembaga fundraising tapi kita tidak punya website, itu ada kurang. Sekarang ini website berapa sih? Murah. Ya, seperti itu. Nah, ini harus dibentuk oleh teman-teman kami. Nah, Tes. Halo, Ustaz. Nah. cek. Sudah. Oke. Bentar. Bentar. Mana tunjukkan salah satu file. Gimana caranya ya? Biar Anda bisa share ini. Baik, sambil menunggu teman-teman yang kalau ada pertanyaan disiapin aja dulu. Atau bisa lewat chat langsung kalau ada pertanyaan. Oke, muncul nggak? Lagi loading sebentar, Mas. Sip. Sudah, Mas. Muncul ya. Bentar. Pilihkan biar langsung ke pokoknya. Oke, kelihatan di situ? Kelihatan. Baik.
Tapi sebelum ke sini, tadi Anak lanjutkan dulu bahwa sebagai SDM yang baru mau belajar di dunia fundraising, maka kita perlu knowledge. Jadi knowledge itu bisa didapatkan dari sekolah, magang, baca buku, terlibat di kegiatan fundraising lembaga-lembaga yang sudah ada, ya, itu bisa dilakukan. Yang paling konkret yang bisa dilakukan teman-teman semua adalah kita buat pelatihan yang rutin. Kemudian yang kedua adalah magang. Ada banyak lembaga fundraising di Lombok nih, yang dekat ya. Itu bisa bersurat teman-teman ke sana, kemudian minta magang. Misalkan sebulan, 2 bulan. Ya, untuk belajar fundraising. Itu saya rasa mereka akan sangat senang sekali ya, karena dapat bantuan gratis gitu ya. STM gratis yang bisa sekaligus juga mereka bisa mentransfer ilmu mereka kepada kita. Dan sekarang ini tidak ada yang disembunyikan ilmu fundraising itu, karena sama semua ilmunya begitu. Nah, hanya di kreativitas dan improvisasi SDM aja yang membedakan. Ini bisa dilakukan. Dan harus, kalau mau serius harus segera itu ya. Bahkan di lembaga-lembaga itu budget untuk melatih SDM-nya itu besar. Sebagai contoh, kami pernah mengikuti program semacam disebutnya itu di lembaga akreditasi ya, lembaga akreditasi nasional itu. Jadi kita dinilai ya tingkat pemahaman kita, IQ kita oleh lembaga akreditasi nasional itu, dan itu bayarnya mahal, seserius itu gitu ya. Lembaga memberikan fasilitas kepada SDM-nya agar semakin baik. Nah, pada masa-masa seperti ini ya, masa pandemi misalkan seperti ini bisa dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada SDM-nya. Ya, dengan mendatangkan misalkan expert, ahli, baik itu offline maupun online gitu ya, bayar gitu. Kalau misalkan kita mau dapat pelatih yang bagus gitu, memang biasanya minta ada harganya ya. Karena itu kemarin itu satu orang itu untuk sekali ngisi itu biasanya mintanya sekitar 5 juta. Tapi setelah itu performance tim kita semakin bagus. Ada informasi-informasi baru yang didapatkan oleh tim kami. Itu tidak menjadi masalah akhirnya ketika kita mengeluarkan budget yang lumayan gitu ya, tapi kita dapatkan input yang bagus. Nah itu teman-teman. Ini harus dilakukan oleh teman-teman kami. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang marketing ya. Sebagai pertanyaan tadi, bagaimana sistem kita cara kita agar program kita menarik dan diminati oleh para donatur. Jadi teman-teman, setelah kita membuat program dan memastikan program kita itu ada manfaatnya, ada harganya sudah kita pastikan gitu dan lain sebagainya, maka yang dilakukan adalah satu, awareness ya. Jadi itu menyadarkan masyarakat tentang kebaikan yang dimiliki oleh program yang kita jual. Nah, di dunia marketing kita sebut sebagai edukasi. Ini namanya edukasi. Jadi kita punya program itu belum kita menjualnya, tidak bisa langsung mendatangkan donasi, teman-teman. Jadi harus bertahap dulu. Caranya adalah kita harus mengedukasi masyarakat dengan
ya informasi-informasi, ya, baik itu secara online, secara langsung, bahwa program yang kita berikan kepada mereka itu akan banyak manfaatnya. Jadi kita dalam tahap ini tidak berbicara tentang berapa harganya program kita, atau di sini tidak ada nomor rekening seperti itu. Hanya informasi-informasi yang sifatnya adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang kebaikan sebuah program. Nah, contoh di kami nanti bisa dicek ya di media sosial kami itu kan, kalau awal-awal itu kami tidak menjual langsung program itu gitu ya. Ada harganya tidak. Jadi kami kasih berita, contoh yatim, kami jual program yatim. Jadi yang kami berikan informasi kepada masyarakat itu tentang kondisi yatim, apa aktivitas yatim sekarang di sana. Itu terus menerus setiap hari, beda-beda beritanya ya. Ada videonya, gitu ya, ada foto-fotonya. Nah, kemudian berapa jumlah anaknya, apa saja kebutuhan yatim di sana. Itu kita sampaikan melalui tulisan-tulisan maupun lewat video. Itu yang kita sebut dengan edukasi. Jadi kita nggak langsung jual, oh ini ada yatim, butuhnya sekian ratus ribu sebulan, ya dong bantu. Nggak begitu. Ya, ada awareness. Jadi kita menyadarkan dulu kepada masyarakat, pertama, kasih dalil-dalil gitu ya, kenapa kita harus peduli dengan yatim. Oh, ada hadis Rasul yang menyatakan bahwa, nah itu cara kita adalah mengajarkan masyarakat tentang pentingnya sebuah program untuk didukung misalnya. Itu yang pertama, awareness. Yang kedua adalah prosesnya adalah mereka akan tertarik. Ada yang tertarik, ada yang enggak, ya kan? Nah, mereka akan tertarik. Beberapa orang yang melihat, memantau edukasi yang kita lakukan, ya, itu akan tertarik. Nah, mereka tertarik akan dilanjutkan dengan mencari tahu. Nah, mencari tahu ini teman-teman itulah yang pentingnya kita punya bahan product knowledge istilahnya. Jadi product knowledge itu tadi itu tentang visi misi program, kemanfaatan program ini dilaksanakan di mana, berapa jumlah orang yang akan dibantu, berapa harganya dan lain sebagainya. Mereka akan cari tahu. Nah, biasanya kita pasangnya di mana? Di internet, di website kita, di media sosial kita. Kalau misalnya kita punya sekretariat, kalau mereka datang, kita bisa jelaskan, ada petugas yang khusus yang menjelaskan gitu. Nah, itu disebut dengan desire, ya. Mereka akan cari tahu. Barulah kemudian akan action gitu. Action itu ya tadi itu, actionnya itu bisa berupa dia memberikan donasi atau sepakat menjadi donatur melalui lembaga kita, atau bisa jadi dia memberikan action itu tidak harus berbentuk donasi ya, tapi juga mungkin kritikan atau masukan. Nah, itu action juga. Tapi kita tentu berharapnya adalah donasi kan. Walaupun kita juga harus siap menerima kritikan. Itu action juga karena mereka memantau. Artinya ada orang yang melihat, memantau, diperhatikan program kita. Nah, ini kita sebut dengan, kita singkat namanya AIDA. AIDA, Teki, tapi bukan AIDA Sumbawa ya. AIDA itu singkatan dari awareness, interest, desire, dan action. Nah itu teman-teman. Jadi keseringan ya kita itu ketika kita membuat sebuah program, maka sehari dua hari program itu akan laku, nggak gitu. Sehingga kita nggak sabar. Harus sabar. Ya, harus ada edukasi lagi, terus edukasi lagi. Dan ini kalau kita lihat kan diagramnya berputar gitu ya. Jadi setelah action, edukasi lagi terus gitu. Jadi nggak berhenti gitu. Terus dilakukan. Sustainable aktivitas yang dilakukan ini. Awareness, interest, cari tahu, action terus dilakukan. Lakukan lagi edukasi sesering mungkin kepada masyarakat. Baik online maupun offline. Nah offline ini biasanya kalau kami kan datang ke masjid-masjid, datang ke sekolah, datang ke donatur langsung, kita jelaskan. Bicara donasinya nanti kita jelasin aja dulu programnya. Kita jelasin dulu kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan. Setelah itu baru kemudian insya Allah mereka akan cari tahu sendiri. Dan
insya Allah mereka akan jadi donatur kita. Ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman yang bisa dilakukan oleh tim fundraising. Nah, sedikit teman-teman, tambahannya adalah mana dia? Oke, saya sedikit tentang tentang marketing. Tambahin lagi saya tentang marketingnya. Silakan sambil ada yang mungkin ditanyakan, silakan. Yep, gimana teman-teman yang lain? Ya, ada di sini masih ada Bang Becky, ada Baik Nazla, Pi Inaya, Pi Intan, Muzakir, Nuralis, Mas Ahmad, Pi Sulani sama Yunita. Ada yang ditanyakan? Wah, komplit katanya Ustaz. Baik. Sekarang tentang ini sedikit, tentang 4P. Saya sebut 4P ini tentang marketing. Jadi proses kita membuat program sampai kemudian kita menjualnya. Nah, kita sebut dengan 4P. Pertama adalah produk. Kita memproduksi. Ya, kita memproduksi sebuah program ya yang bisa memberikan manfaat bagi orang yang membeli. Itu catatannya ya kepada kita semua adalah ketika kita buat program harus ada kebermanfaatan program itu kepada yang mengambil program itu atau yang ikut dalam program itu. Kepuasan, kebanggaan, keterlibatan, mereka itu sangat senang sekali. Nah itu, jadi kita pastikan bahwa produk kita, produk fundraising kita itu adalah punya manfaat. Sama halnya juga dengan jual barang gitu ya. Pastikan bahwa produk kita itu bagus, eye-catching dan lain sebagainya. Gitu. Kalau dipakai, pastikan pakaian, kalau dipakai bikin gagah orang, ketik orang gitu. Itu sama juga dengan produk di fundraising. Nah, produk fundraising itu namanya program. Itu harus dilakukan. P yang kedua adalah kita harus menentukan harganya. Price. Dan bisa diterima oleh masyarakat kita gitu. Kalau misalkan targetnya di Mataram, maka pastikan teman-teman karena buka data data BPS. Berapa sih rata-rata penghasilan orang Mataram gitu. Kalau ternyata rata-rata penghasilan orang Mataram itu 1 juta, maka buat program yang nilainya mungin di bawah 100.000, 50.000 misalkan satu paket program. Baru banyak peminatnya. Jangan kita jual program yang nilainya 500.000 misalkan. Itu pasti nggak akan mampu orang Mataram beli ikut program itu karena kemahalan, setengah dari gajinya. Nah, jadi gitu. Harus ada riset ya di sini dilakukan oleh seorang petugas fundraising. Kemudian lalu ada namanya promosi. Bagaimana cara kita mempromosikan ya? Nah ini banyak cara ya kita mengkomunikasinya. Dia tadi promosi ya tadi itu. Jadi kita melakukan edukasi kemudian sampai kepada orang kemudian terlibat. Di mana kita P yang keempat adalah place. Di mana kita mau jual? Kita mau jual langsung atau lewat media sosial. Itu bisa dilakukan. Bisa dipilih, dua-duanya bagus. Ya, nah, biasanya di awal-awal kita jualnya secara langsung buat event, jual langsung di lokasi event. Ya. Tapi sekarang ini kita belajar mengembangkan marketing online. Jadi kita ngejualnya lewat online. Itu ternyata tidak kalah besar jumlah perolehannya dibandingkan dengan yang offline. Dan itu keren banget gitu teman-teman. Kalau melihat potensi yang Anda sebut tadi itu, hidden advantages-nya data Indonesia itu, kitabisa.com itu sudah
sudah membacanya dari dulu, teman-teman, dan sudah memanfaatkan data itu. Ya, bayangkan saja kalau satu program di kitabisa.com itu bisa sampai 1 miliar perolehannya. Dan banyak sekali program yang diposting di kitabisa.com itu pasti ada orang yang berdonasi. Walaupun 100.000, 20.000 ya dalam 1 tahun ya. Misalkan dia pasang program di kitabisa.com itu kebayang berapa donasi yang dikelola oleh kitabisa.com. Nah, ini karena mereka menguasai data ya dan ilmunya. Ini teman-teman yang yang harus ditumbuhkan rasa keinginan, kemudian semangat kita ingin belajar dan sebagainya. Product, price, promotion, place. Seperti itu. Ya. 4P ya. Jadi kita jual, kita buat program, kita tentukan harganya, kita tentukan bagaimana cara mempromosikannya dan di mana kita mau menjualnya. Ini ya, ilmu berdagang lah ini ya. Gitu. Insya Allah teman-teman bisa pelajari ini. Ini jawaban saya terhadap pertanyaan tadi dan tambahannya. Ini ada pertanyaan dari Deki, Ustaz. Siap. Kalau kita untuk menambah donatur kerjasama dengan CSR perusahaan, gimana Ustaz? Kita menawarkan program seragam untuk siswa, tanggapannya gimana? Baik. Program CSR memang ini sedikit ya kita sebut ribet, tapi hasilnya dahsyat. Biasanya mereka itu sangat rigid sekali dalam menentukan siapa mitra yang akan digandeng atau siapa lembaga fundraising yang akan digandeng oleh mereka. Apa track recordnya, apa kemanfaatan yang sudah dia lakukan di masyarakat. Termasuk sesuai tidak program yang dia inginkan dengan program yang kita miliki. Nah ini, kita bisa masuk di situ. Jadi bahwa kita misalkan CSR dari XL misalkan ya. XL itu biasanya pendidikan, tapi yang kita tawarkan kepada mereka itu adalah tentang rumah tahan gempa, itu nggak akan laku. Nah, itu bisa di-googling teman-teman. Itu bisa di-googling terlebih dahulu bentuk CSR yang sering diberikan oleh perusahaan-perusahaan korporat itu seperti apa. Nah, itu bisa kita sesuaikan proposal kita itu kepada korporat tersebut. Nah, sebagai contoh, salah satu dahsyatnya kebermanfaatan kita bermitra dengan korporat itu adalah ada sebuah rumah sakit di di Sukabumi ya, di Sukabumi. Saat itu sedang butuh yang namanya ruang operasi. Ya. Dia belum punya ruang operasi. Nah, dan ada ruang-ruang lain ya, ruang tindakan medis dan lain sebagainya. Bagaimana tim fundraising mereka itu mendapatkan dana untuk membangun itu? Jadi mereka caranya adalah jual satu ruangan itu untuk kepada satu lembaga, kepada satu corporate. Contoh, ruang operasi itu dijual kepada yang namanya Bio Farma. Dia jual kepada Bio Farma. Jadi ruang operasinya itu dengan kesepakatan nama ruang operasinya adalah ruang operasi Bio Farma. Jadi diberikan seperti itu ya, keistimewaan seperti itu. Jadi kalau jadi ruangan ini namanya ruang operasi Bio Farma. Nah, bahkan satu ruangan ada yang dijual kepada satu keluarga kaya gitu ya. Jadi namanya keluarga Ahmad gitu. Itu donatur ada kepuasan di situ biasanya. Baik itu corporate maupun perorangan.
Nah, kalau misalkan teman-teman punya program misalkan di bidang pendidikan, mau bangun sekolah untuk daerah terpencil, kita bisa tawarkan nama gedung sekolahnya itu adalah nama perusahaan. Ya. Ruang kelasnya adalah nama-nama direkturnya. Itu akan menarik. Ya. Ketika kita melakukan simulasi FGD kemarin di acara pelatihan itu Ana sampaikan begitu. Jadi ada salah satu kelompok yang ingin membangun shelter. Katanya mau bangun shelter untuk masyarakat di kawasan Mandalika Kuta itu yang tergusur oleh proyek KEK. Butuhnya waktu itu sekitar 60 rumah untuk 60 kakak. Harga satu rumah 60 juta. Murah saya bilang. Bagaimana cara Anda mendapatkannya? Dengan jual karcis dan lain sebagainya. Dari karcis masuk nonton MotoGP saya bisa dapat 5.000 satu orang dan lain sebagainya. Saya kasih tahu itu caranya, salah satu caranya itu dengan cara menjual satu rumah itu kepada satu perusahaan atau satu rumah itu kepada satu orang kaya. Itu pasti senang, dan rumah itu kita namakan rumah orang tersebut atau perusahaan tersebut. Itu insya Allah akan banyak minat dan itu sudah pernah terbukti. Gitu. Nah, salah satu kenapa kami di tahun 2018 itu berhasil membangun masjid di Lombok Utara itu karena kebetulan gitu ya, nama masjidnya sama dengan nama masjid di perusahaan gitu. Jadi kami bangun masjid di daerah Santong ya, daerah Santong Lombok Utara. Ya. Dan itu nama masjid dari PT Unilever. Nah, sama nama masjidnya dengan PT Unilever. Alhamdulillah, jadi saya yang bangun. Langsung salah satu tim CSR-nya itu saya yang bangun masjid ini. Nah, itu teman-teman, ya. Insya Allah akan banyak peluang yang kita akan dapatkan kalau kita sudah konsentrasi dan kita sudah full time, ya. Cara-cara tadi full time kita bekerja di dunia fundraising. Jangan part time. Ya kalau part time ya kita sekedar aktivis saja, menjadi aktivis ini aja ya, bantu-bantu gitu ya, jadi relawan lah gitu. Nah, jadi kalau full time itu udah kita jadi pekerja fundraising beneran. Dan saya rasa di kami itu harus ada yang begitu. Untuk mengembangkan ini butuh waktu lah, setahun 2 tahun teman-teman bisa kembangkan. Saya rasa kemudian nanti akan tumbuh ya. Kami saja sadar bahwa kami baru 2 tahun di Abadi ya. Sebelumnya kami memang di lembaga lain. Kami butuh 5 tahun untuk bisa mengevaluasi sejauh mana kontribusi yang kami lakukan dan apa yang harus kami perbaiki. Itu butuh waktu 5 tahun biasanya. Demikian. Terima kasih banyak atas jawabannya dari pertanyaan dari salah satu peserta tadi. Mungkin ini sebagai penanya terakhir saja, mungkin terakhir dari salah satu tadi, karena berhubung waktu juga udah mau pukul 10:30. Ini jam-jam ngantuknya orang NTB. Siap. Itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya malam hari ini mengikuti materi sampai akhir, dan lebih-lebih kepada Andi selaku pemateri malam hari ini yang sudah meluangkan waktunya dalam menyampaikan materi malam hari ini yang sungguh luar biasa. Dan semoga ini bisa menjadi wawasan baru bagi kita semua dan bisa juga diterapkan khususnya bagi anak pribadi yang menjadi manajer fundraising baru di EKP misalnya. Dan nanti juga mohon bimbingannya juga. Mungkin itu saja dari Ana. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi Ana kembalikan ke Bu Jaki sebagai MC untuk
menutup agenda ini. Dan kita Terima kasih mengucapkan kepada moderator dan pemateri untuk mempersingkat waktu. Marilah kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis.